Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Mustafa. Dari Kampung Jangkurang, Leles, Kabupaten Garut. Sekolah di Muhammadiyah Hiji Kadungora, Sakantenan Masantren abdi teh dieu di Pondok Pesantren Al Amin Kadungora Barat. Mohon. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman Islam serta kesehatan dalam bisa menjalani ibadah setiap hari yang oleh kita lakukan. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat curah limpahkan kepada Nabi akhir zaman. Tiada lagi Nabi selain daripada dia, khatamin nabiyina, naon ngaranna teh, penutup dari segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, sehingga kepada kita semua yang mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaat olehnya di yaumil mahsyar. Amin. Di sini saya akan berpidato sedikit yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kemuliaannya akhlak Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bukan bikin orang bodoh menjadi pintar, bukan bikin orang yang miskin menjadi kaya, tetapi menjadi seorang manusia yang tidak tahu adab dan akhlak menjadi tahu adab dan akhlak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang itu untuk mencintai, menyayangi kita sebagai umatnya, saudara-saudara. Yang dimana sebagai hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Gitu, saudara-saudara. Ada satu cerita, saudara-saudara, yang mana pada suatu saat itu Nabi Muhammad ingin pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat, saudara-saudara. Tapi di suatu jalan ada seorang Yahudi memanggilnya dan beliau menghampirinya kepada orang Yahudi tersebut. Tetapi saudara-saudara, orang Yahudi tersebut malah Tapi saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad SAW datang menghampiri orang Yahudi tersebut malah meludahi beliau. Lalu beliau malah mengusap ludah yang diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Dan beliau dengan rasa sabar menyikapi orang Yahudi tersebut. Beberapa hari Nabi Muhammad selalu datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, dan selalu saja diludahi oleh orang Yahudi. Tapi pada suatu hari saudara-saudaranya tampak aneh hari itu
karena pada hari itu tidak nampak seorang Yahudi tersebut orang yang biasa meludahi Kanjeng Nabi SAW, saudara-saudara. Lalu lantas Nabi Muhammad menanyakan orang Yahudi tersebut kepada sahabatnya, dan didapatkanlah sebuah kabar bahwasanya orang Yahudi tersebut itu telah mengalami sakit, saudara-saudara. Lalu Nabi Muhammad setelah pulang dari masjid, beliau buru-buru ke rumahnya dan membawa beberapa makanan, diantaranya membawa makanan, oleh-oleh, dan membeli buah-buahan yang segar oleh orang Yahudi tersebut, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, Nabi Muhammad itu menjenguk kepada orang Yahudi tersebut. Sampainya Nabi Muhammad di rumah orang Yahudi tersebut, lalu kagetnya orang Yahudi tersebut melihat wajah Nabi Muhammad. Lalu kata orang Yahudi tersebut, "Ya Muhammad, apakah engkau datang ke sini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit? Kau ingin membunuhku? Kau ingin menjahatiku?" "Tidak, tapi aku ingin membesukmu," gitu kata Nabi. "Aku ingin membesukmu dan aku ingin mendoakanmu." Lalu kata orang Yahudi tersebut, "Ya Muhammad, belum ada satupun keluarga, belum ada sahabat kerabatku yang pertama kali untuk menjengukku, untuk membesukmu, tapi engkau adalah orang yang setiap hari aku zalimi, setiap hari engkau aku ludahi, berbuat kejahatan kepadamu, tapi engkau adalah orang yang pertama membesukmu." Lalu orang tersebut terharu, saudara-saudara, karena perilaku Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudara, Nabi Muhammad itu mempunyai sikap yang sabar, saudara-saudara, karena dalam perintah Allah SWT disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Amanu ista'inu, mohon pertolonganlah, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Innallaha, saestu, sesungguhnya, ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, jikalau kita di dalam posisi itu, di dalam posisi Nabi Muhammad, ada orang Yahudi yang memanggil kita, lalu kita menghampiri orang tersebut, terus kita diladahi, pastinya kita akan menzalimi lagi, apalagi lebih parah daripada orang yang menzalimi kita tersebut, karena dia adalah musuh, dia telah berbuat zalim kepada kita. Jangankan hanya musuh, sesama orang Muslim saja, sesama orang Islam saja, kita dizalimi, kita melawan, saudara-saudara, apalagi bersama musuh kita, orang Yahudi, menzalimi kita, berbuat zalim setiap hari, pada keadaan yang lemah, pada keadaan yang sakit, kita membalasnya, saudara. Bisa-bisa kita membunuhnya, bisa-bisa kita menyakitinya, menzaliminya, gitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kepada semua orang yang menonton dalam video pidato saya ini, karena saya masih dalam tahap pembelajaran di pondok pesantren, ya marilah kita untuk belajar sabar, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, gitu, saudara-saudara. Nah, saya juga masih suka terburu-buru dalam hal apapun, juga terbawa emosi dalam hal apapun. Tapi saudara-saudara, yakinlah Allah bersama kita jikalau kita bersabar. Saudara-saudara, mohon maaf
bila ada kata yang salah atau ucapan saya yang salah, mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Punten wes atasana cabite gitu. Mohon maaf juga bila tidak ngerti oleh bahasa saya karena saya orang Sunda dicampur bahasa Indonesia sareng bahasa Sunda gitu. Mudah-mudahan nu seseueurna nonton teh bahasa Indonesia atau bahasa Sunda pamiting artos mah tiasa lah eta dina YouTube ge diterjemahkeun gitu. Punten sateuceuna saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.